Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Apakah ibu masih bersemangat? Semangat. Bagaimana kabarnya ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita lanjut ya bu. Ya. Jadi di sini kita akan berdiskusi bagaimana cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu kepada teman saya yaitu Pak Ilham Qotidolai yang telah menyampaikan materi sebelumnya yaitu tentang deteksi dini kekerasan seksual. Nah, selanjutnya kita akan masuk pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Nah, ibu-ibu memegang apa kan? Ada buku pintar kan? Nah, di sini tolong siapa yang mau membacakan cerita tentang Nina? Silakan Ibu Nani. Cerita anak tidak mau sekolah. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Eda. Suatu hari, Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat sekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi ke sekolah. Namun, di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Eda, ibu dari Nina, keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Eda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Eda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Eda. "Hai Bu Ati, ngapain ngurusin urusan anak orang? Urus saja anak ibu sendiri." Ibu Eda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Eda yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu? Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya? Nah, tadi kita sudah mendengarkan tentang cerita anak tidak mau sekolah. Kejadian seperti Nina ini pernah terjadi di ibu-ibu tidak? Anak ibu juga tidak mau pergi sekolah misalnya? Pernah ya Bu? Bagaimana ceritanya Bu? Dia tidak mau pergi sekolah. Kenapa dia tidak mau pergi Bu? Itulah. Kemarin kan nggak mau pergi sekolah. Lalu ibu pergi ke sekolahnya tanya ini sama ibu gurunya. Iya. Lalu kata ibu gurunya, karena tak mau pergi sekolah, dia nggak bikin PR katanya. Oh, gara-gara tidak bikin PR Bu. Terima kasih Bu ceritanya. Jadi apa sih kejadian seperti Nina ini memang sering terjadi di sekitar kita. Ada kalanya kadang ibu itu anaknya tidak mau pergi sekolah, dia marah. Kadang ada yang tidak bertanya langsung kepada anaknya kenapa tidak mau pergi. Tapi ada baiknya kita bertanya langsung. Nah, dari cerita tersebut, kalau seandainya ibu-ibu menjadi orang tua Nina, apa yang akan ibu lakukan? Yang pertama, dengan tidak memarahi dia. Pertama, tidak memarahi. Nah, Tidak memarahi. yang kedua, menanyakan masalah yang terjadi. Kenapa dia nggak mau pergi sekolah? Bertanya. Selanjutnya ada ibu Yang ketiga menasehatinya. nasihati. Nasihati Nina agar mau ke sekolah ibu. Ya. Yang keempat, ada lagi ibu. Ya. Nah, dari cerita itu dapat kita kalau seandainya membujuk ya ibu, membujuk. Kalau seandainya kita sebagai orang tua Nina
ada baiknya dulu kita tidak langsung memarahi anak kita. Nah, kita bertanya dulu mengapa Nina tidak mau pergi ke sekolah. Seperti cerita ibu sebelumnya, anaknya tidak mau sekolah, dia datangi ke sekolahnya, bertanya di sekolah kenapa tidak mau datang anaknya. Nah, selanjutnya kita membujuknya dulu, kita diamkan dia dulu agar dia berhenti menangis, ajak dia bicara, bujuk-bujuk supaya mau pergi sekolah. Yang selanjutnya itu kita menasihati Nina bahwa sekolah itu baik untuk Nina juga ke depannya, hingga Nina mau pergi ke sekolah. Nah, selanjutnya ibu-ibu, kalau seandainya kita melihat tetangga kita yang melakukan kekerasan terhadap anaknya, seperti yang dilakukan Ibu Eda tadi terhadap Nina, anaknya tidak mau pergi sekolah, langsung aja ibunya marah-marahin anaknya. Apa tindakan yang bisa kita ambil? Kira-kira ibu-ibu? Kita menasehati ibunya Pertama kita nasihati ibunya agar anaknya jangan dipukul. nasihati ibunya. Yang kedua, Kasih masukan. masukan. Yang ketiga, ajak ibunya ngobrol bersama bagaimana cara mendidik anak. Nah, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Jadi kalau seandainya tetangga kita melakukan kekerasan terhadap anaknya, kita dapat melakukan tindakan seperti yang Ibu katakan tadi. Kita ajak ibunya ngobrol. Ibu, sebaiknya kita bertanya dulu Ibu, jangan langsung marah-marah seperti itu kan. Selanjutnya kita juga bisa ngasih masukan, kita contohkan tindakan kita terhadap anak kita, atau kita bercerita dengan ibu itu apa yang tindakan yang bisa kita ambil. Jangan langsung main pukul saja sama anak kita. Selanjutnya di sini kita akan menonton film tentang Aska. Di sini ini menceritakan tentang agar anak-anak waspada terhadap kejahatan seksual. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Nah, tadi itu cerita tentang si Aska. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu terhadap video tersebut, Ibu? Harus waspada terhadap orang asing. Anak harus waspada. Yang Jangan mudah tergoda atau terayu. waspada, jangan mudah terayu. Ada lagi, Ibu?
dan harus berani untuk melapor kepada orang tua kalau ada kejadian yang tidak diinginkan. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Di dalam ini ada baiknya kita mengajarkan anak kita untuk mewaspadai orang-orang asing. Nah, jadi kita ada baiknya kita tuh mengajarkan anak kita untuk tidak terlalu mudah percaya dengan orang. Misalkan kita tidak kenal anaknya sama orang itu, jangan langsung aja. Biasanya kan ada dilarang bicara dengan orang asing. Nah, kita harus mengajarkan anak kita untuk itu. Dan juga jangan mudah terayu. Misalkan kalau ada orang misalkan dikasih bola tadi ya Ibu. Nah, kita juga ajarkan anak kita jangan mau aja dirayu sama orang, jangan mau dipegang-pegang. Terus yang terakhir itu kalau ada sesuatu yang terjadi kita jangan menutupinya, hendaknya kita langsung lapor sehingga tidak akan menimbulkan ada shock atau trauma sama anak kita itu ya Ibu. Nah selanjutnya kita akan menonton tentang cerita Geni, kisah si Geni. Senangnya waktu bermain. Lihat itu, ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada, ingat para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, buku ini Nah, jadi ini hampir mirip tadi ya Bu ceritanya, cuman bedanya hanya pada anaknya, anak perempuan dan anak laki-laki ya Ibu. Jadi di sini Ibu kita dapat kita lihat di flipchart ini yang ada di depan cara pencegahan kekerasan di keluarga. Yang pertama, memahami tumbuh kembang anak. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik, anak sebagai teman berdiskusi. Yang ketiga, membantu kesulitan anak terlibat dalam kegiatan anak. Yang selanjutnya, menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Terus memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik. Tidak menghardik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Tidak memberi julukan negatif pada anak. Mengenali pergaulan atau teman-teman anak. Melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah bersama. Mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Jangan mudah panik jika menghadapi anak yang melawan. Yang terakhir, mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, yaitu suami dan istri. Nah, di sini kan ada cara pencegahan kekerasan di keluarga. Hal-hal ini dapat kita lakukan. Masih banyak hal-hal yang lain yang dapat kita lakukan untuk mencegah kekerasan terjadi di keluarga kita. Nah, kalau yang selanjutnya yang ini, cara pencegahan kekerasan di masyarakat. Yang pertama, peduli pada tetangga. Jadi kita peduli. Jika ada tetangga kita yang melakukan kekerasan, setidaknya kita dapat menegurnya. Yang kedua, pertemuan RT atau RW maupun kegiatan keagamaan sebaiknya membahas juga tentang pengasuhan anak yang benar. Yang ketiga, mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya sehingga ketika terjadi kekerasan terhadap anak, kita dapat langsung melaporkan dengan mudah. Yang selanjutnya, melapor ke lembaga perlindungan anak setempat jika terjadi kekerasan tersebut. Terus yang terakhir, jika mengetahui atau melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Nah, kita tidak langsung memvonis menghakimi secara massal, tapi ada baiknya kita mengamankan dulu, mengamankan anaknya, mengamankan orang tua atau yang melakukan tindakan kekerasan. Nah, kira-kira begitulah ibu-ibu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau tidak ada, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya sesi selanjutnya, yaitu pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.